Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Profesor Aris Junaidi, PhD. Yang kami hormati Ketua Badan Pelaksana Harian Universitas Muhammadiyah Makassar, Bapak Dr. Insinyur Haji Muhammad Syaiful Saleh, MSI. Yang kami hormati Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Makassar, Bapak Dr. Insinyur Haji Abdul Rahim Nanda, MT IPM. Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor 2, 3, dan 4 Universitas Muhammadiyah Makassar. Yang kami hormati para pimpinan lembaga dalam lingkup Universitas Muhammadiyah Makassar. Yang kami hormati Direktur dan Wakil Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Makassar. Yang kami hormati para dekan dan wakil dekan dalam lingkup Universitas Muhammadiyah Makassar. Yang kami hormati segenap hadirin hadirat pada undangan dalam acara launching program Merdeka Belajar Kampus Merdeka melalui program kegiatan pertukaran mahasiswa tanah air Nusantara Sistem Alih Kredit dengan Teknologi Informasi pada lingkup Universitas Muhammadiyah Makassar. Dan yang kami banggakan mahasiswi dan mahasiswa peserta program Permata Sakti 2020 dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan kepada kita semua sehingga dapat berkumpul dalam ruang virtual ini dalam acara launching program MBKM Permata Sakti 2020 yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari ini, Rabu 7 Oktober 2020 secara daring. Tak lupa salam dan sholawat kita lantunkan kepada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli. Baik, acara pertama pembukaan. Marilah bersama-sama kita membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Muhammadiyah.
Baik. Selanjutnya pengajian oleh Ketua Badan Pelaksana Harian Universitas Muhammadiyah Makassar, Bapak Dr. Insinyur Haji Muhammad Syaiful Saleh MSI. Kepada Bapak dipersilakan dengan hormat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Shadaqallahul adzim. Yang kita sama hormati Bapak Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Pak Prof, kita sama-sama hormati. Terima kasih. Para Wakil Rektor dan seluruh perwakilan dari berbagai perguruan tinggi yang sempat mengikuti ini secara daring. Pada kesempatan yang terbatas ini, berdasar pada ayat yang saya bacakan, yang intinya di ayat 4 dan 5, 6, 7. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Secara tekstual, yang mengajarkan manusia melalui dengan perantaraan kalam. Jadi kalau daring ini kan sudah kontekstual, ya. Tapi yang paling penting, kalla innal insana la yatgha. Ketahuilah sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Nah, ini berarti ini secara umum. Kapan manusia itu bisa berperangai? Nah, ini bisa jadi penyakit ini. Ya. Kalau dikaitkan dengan metode pembelajaran Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka, saya ingat ketika saya masih berstatus sebagai guru dengan menerapkan cara belajar siswa aktif CBSA. Dalam bahasa Inggris disebut SAL, Student Active Learning. Saya baca Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, ada kemiripan tentunya. Ada 3 domain di situ yang ditekankan. Yang pertama adalah domain kognitif, domain afektif, dan domain psikomotorik. Yang dikawal dengan 2 metode pembelajaran, yaitu metode andragogi dengan pedagogi. Saya berpendapat bahwa metode ini masih dapat diaktualkan dan dikombinasikan dengan apa yang diprogramkan oleh Mas Menteri, sehingga sari dari program-program terdahulu itu bisa menjadi penguatan dalam membentuk karakter anak bangsa. Karakter anak bangsa dalam perspektif Anies Baswedan itu ada 2. Karakter moral dan karakter kinerja. Karakter moral, ya ada beberapa jujur, tawadu, berakhlakul karimah, itu semua karakter moral. Karakter kinerja, ya ini itu domain psikomotorik. Nah kalau ini terkombinasi dengan bagus, jadi dia terampil,
karena dia punya karakter moral, maka terampil bertanggung jawab. Tidak menggunakan keterampilannya, ilmunya pada hal-hal yang negatif, tetapi benar-benar menggunakan ilmu pengetahuan itu secara proporsional dan profesional, bertanggung jawab, dan punya dasar atau landasan pada kaidah-kaidah religi, kaidah-kaidah agama. Nah, ini yang penting saya jadikan sebagai topik pada pengajian pada kesempatan ini, sehingga anak-anak kita yang akan mengikuti program Permata Sakti itu sudah ada tidak hanya kognitifnya, tetapi afektif dan psikomotoriknya itu juga terbina, utamanya pada aspek afektif. Ya, dalam proses nanti pertukaran, ya sudah bisa kelihatan itu dalam berkomunikasi, kelihatan itu bagaimana domain-domain itu muncul dalam perilaku keseharian. Saya sebagai unsur dari Universitas Muhammadiyah Makassar memberi apresiasi kepada Mas Menteri melalui Bapak Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Terima kasih bisa menjadikan Universitas Muhammadiyah sebagai lokus pelaksanaan atau tempat pelaksanaan kegiatan ini. Terima kasih semuanya kepada Ananda yang ikut dari berbagai perguruan tinggi. Saya mengapresiasi yang tinggi kepada para Ananda, jaga prestasi, jaga akhlak, dan terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Ketua Panitia Program MBKM Permata Sakti 2020 sekaligus Ketua Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Aktivitas Instruksional Universitas Muhammadiyah Makassar, Bapak Dr. Hairudin MPD. Kepada Bapak dipersilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Profesor Aris Junaidi, PhD. Selamat datang, Prof. Dan kami berterima kasih atas kehadiran Prof di virtual Zoom meeting Universitas Muhammadiyah Makassar. Yang kami hormati Bapak Ketua BPH Universitas Muhammadiyah Makassar. Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Wakil Rektor 2, Bapak Wakil Rektor 3, dan Bapak Wakil Rektor 4 dalam lingkup Universitas Muhammadiyah Makassar, Bapak Ibu pimpinan lembaga, Bapak Ibu dekan, wakil dekan dalam lingkup Universitas Muhammadiyah Makassar, Bapak Direktur dan Asisten Direktur Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Makassar, pimpinan prodi dan seluruh hadirin yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Dan tak lupa pula kami banggakan mahasiswa-mahasiswi dari perguruan tinggi peserta Permata Sakti tahun 2020. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir dalam ruang virtual dalam rangka launching program Merdeka Belajar Kampus Merdeka melalui program pertukaran mahasiswa tanah air Nusantara sistem alih kredit dengan teknologi informasi atau disebut dengan Permata Sakti. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang diutus ke dunia ini sebagai rahmatan lil alamin dan sebagai uswatun hasanah. Bapak Direktur, Bapak Ibu yang saya hormati dan saudara sekalian mahasiswa
siswi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Perlu saya laporkan kepada Bapak Direktur bahwa program Permata Sakti Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2020 ini sebanyak 18 perguruan tinggi dengan jumlah mahasiswa 98 yang terdistribusi dalam 7 mata kuliah unggulan yang kita sudah luncurkan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Tentu Bapak Ibu bahwa Permata Sakti ini sebagai bagian dari upaya dalam penambahan atau reinforcement kompetensi dan wawasan mahasiswa serta penguatan toleransi, cinta tanah air dan budaya yang diperoleh melalui program pertukaran mahasiswa melalui kerjasama antar perguruan tinggi di Indonesia. Perlu saya laporkan kepada Bapak Direktur Pembelajaran bahwa sebenarnya Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengambil bagian dari program ini. Kalau dulu namanya program Permata di tahun 2017. Pada saat itu Universitas Muhammadiyah Makassar melakukan pertukaran mahasiswa dengan Universitas Negeri Surabaya di tahun 2017. Tentu Bapak Ibu, terutama Bapak Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, untuk mendukung program Kampus Merdeka, khususnya memberikan hak kepada mahasiswa untuk belajar di luar program studi maupun di luar perguruan tinggi UNISMU melalui Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Aktivitas Instruksional LP2I Universitas Muhammadiyah Makassar telah menyusun perangkat pendukung. Tentu ini perlu sebuah kebijakan di tingkat universitas karena pengelola perguruan tinggi itu memiliki kewajiban untuk memberikan wadah, kesempatan atau hak kepada mahasiswa untuk mengikuti Kampus Merdeka, yaitu satu, Pedoman Akademik Universitas Muhammadiyah Makassar telah melakukan sinkronisasi dengan mereferensi Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Tentu saya laporkan kepada Bapak Direktur ini tidak cukup bagi sebuah perguruan tinggi hanya di pedoman akademik. Tetapi dari pedoman akademik ini terkait dengan kurikulum di breakdown dan sebagai penerangan pendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka, maka Universitas Muhammadiyah Makassar telah menyusun kebijakan pengembangan kurikulum MBKM, pedoman pengembangan kurikulum MBKM, pedoman pelaksanaan kurikulum MBKM, dan untuk keterjaminan suatu mutu maka disusun juga pedoman evaluasi pelaksanaan kurikulum. Tentu Bapak Direktur, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, itu tidak berhenti sampai di situ, tetapi dalam efisiensi dan efektivitas proses pembelajaran, terutama dalam program Permata Sakti, maka Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengembangkan sistem pembelajaran daring. Sistem pembelajaran daring yang telah dikembangkan sejak tahun 2017. Oleh karena itu, kita mengharapkan bahwa melalui proses program Permata Sakti Universitas Muhammadiyah Makassar, mahasiswa mampu memiliki kompetensi bukan hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan, kemudian keterampilan khusus, tetapi sangat penting bagaimana mahasiswa itu memiliki capaian pembelajaran, sikap, dan keterampilan umum. Saya kira demikian Bapak Ibu. Terima kasih sekali Bapak Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Terima kasih. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, beralih kepada sambutan. Sambutan pertama oleh Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Makassar, Bapak Dr. Insinyur Haji Abdul Rahim Nanda MT IPM. Kepada Bapak dipersilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Bapak Prof. Dr. Aris Junaidi, PhD, yang kami hormati, beliau selaku Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Bahagia sekali, adinda sekalian para mahasiswa, bertemu Bapak Direktur pada kesempatan hari ini. Bapak Ketua Badan Pelaksana Harian Universitas Muhammadiyah Makassar, Bapak Dr. Insinyur HM Saiful Saleh, MSI yang kami hormati, Bapak salah seorang Wakil Ketua Majelis Dikti Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ada juga hadir di tengah kita Bapak Profesor Dr. Haji Irwan Akib, MPD. Bapak para Wakil Rektor, ada Bapak Dr. Andi Syukri Samsuri MHum yang kami hormati, Bapak-bapak para dekan, para kaprodi yang sempat hadir, Bapak Ketua Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Aktivitas Instruksional LP2AI Unismu Makassar. Nah, ini biangnya ini kegiatan Permata Sakti ini. Terima kasih Prof. Hairudin sudah menjadi pelaksana kegiatan ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan melakukan launching program Permata Sakti, tukaran mahasiswa tanah air Nusantara, sistem alih kredit dengan teknologi informasi yang tentunya bagi dunia perguruan tinggi, khususnya Universitas Muhammadiyah Makassar, menjadi sebuah loncatan baru atau tepatnya beradaptasi dengan program yang ditetapkan oleh kementerian kita. Nah, alhamdulillah pada tahun ini ditangkap dengan baik oleh Ketua LP2AI Universitas Muhammadiyah Makassar, sebagaimana yang disampaikan tadi, sudah ada 18 perguruan tinggi yang ikut, jumlah mahasiswanya 98 dan 7 mata kuliah unggulan. Izinkan kami menyapa Prof. Ada Adinda dari Sida, Sidoarjo, ada dari Universitas Islam Blitar, ada Universitas Kuningan, ada dari Untak, ada dari STQ PGRI Tulung Agung, ada dari UBHI, ada Universitas Bhinneka PGRI Tulung Agung, ada Muhammadiyah Pringsewu, ada Universitas PGRI Madiun, ada Universitas Nusantara PGRI Kediri, ada Universitas Muhammadiyah Jakarta, ada Universitas Islam Darul Ulum Lamongan, Sotodok, ada Universitas Ahmad Dahlan Jogja, ada STQ PGRI Sidoarjo, ada UST Yogyakarta, ada UNP Kediri, kemudian ada Uniku, Uniku apa ya, saya belum kenal bagus.
kemudian ada Universitas Muhammadiyah Makassar sendiri, kemudian ada IPI Garut, kemudian terakhir yang saya catat IKIP PGRI Wates. Selamat datang pada Ananda sekalian di dalam program Permata Sakti ini. Tentunya kita sangat bersyukur bahwa lebih dini Ananda sekalian berani menginvasi diri dalam kehidupan milenial sekarang. Ya, tentunya manfaat yang dapat kita ambil bukan hanya transfer knowledge, tetapi juga nanti akan sadar atau tidak menjadi transfer budaya, ya, media transformasi budaya antar beberapa suku di Indonesia ini. Ya, ada Jawa Barat, ada Jawa Tengah, ada Jawa Timur, ada Lampung, ya, Umpri Lampung, ada Wates, ada Makassar sendiri. Nah, sehingga ini transformasi budaya menjadi sesuatu yang akan menjadi ikutan sampingan selain yang telah dicanangkan sebagai program inti dari kegiatan Permata Sakti ini. Nah, tentunya ini adalah kebiasaan baru yang lebih gampang, ya, maksudnya akses untuk membangun kebiasaan networking lebih dini bagi mahasiswa ini di era pandemi lebih mudah melalui pertemuan virtual, melalui pertukaran mahasiswa yang telah diprogramkan pada semester ini, insya Allah. Nah, sehingga tentunya kami selaku pimpinan Universitas Muhammadiyah Makassar pada tempatnya pertama menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kemendikbud, khususnya Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud RI atas inovasi membangun program ini yang bisa merajut persaudaraan, persamaan antara mahasiswa kita di seluruh Nusantara ini. Kita berharap ke depan bisa berkembang lebih jauh lagi. Di Universitas Muhammadiyah atau di Muhammadiyah sendiri, Prof, ada sekarang juga sudah mulai dirintis Muhammadiyah Online University. Nah, ini nanti akan lebih mudah bersinergi dengan program-program yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Nah, karena itu, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak atas inovasi yang disiapkan oleh kementerian dan kepercayaan yang diberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai salah satu perguruan tinggi penyelenggara program Permata Sakti ini, yang saya yakin bahwa efek-efek positif kelanjutannya akan lebih banyak lagi yang dapat kita rasakan ke depan, insya Allah. Dan mahasiswa-mahasiswa volunteer pertama ini akan menjadi sebuah pengalaman baru, pengalaman tersendiri bagi Nanda sekalian, dan tentunya mereka ini akan menjadi pelaku pendidikan di masanya, di eranya masing-masing. Terakhir sekali kami menyampaikan mohon maaf sedalam-dalamnya atas nama pimpinan Universitas Muhammadiyah Makassar jika dalam penyelenggaraan program Permata Sakti ini ada hal-hal yang belum memenuhi ekspektasi kita masing-masing, tetapi tentu secara sadar kita akan melakukan
pelayanan-pelayanan sebaik mungkin. Karena itu terutama kepada Ananda mahasiswa yang mengikuti program ini, bila ada permasalahan terkait dengan penyelenggaraan program, jangan sungkan-sungkan bisa menghubungi langsung lembaga LP2AI Universitas Muhammadiyah Makassar. Insya Allah akan segera dilayani bila ada kendala-kendala di dalam pelaksanaannya. Satu lagi Bapak Prof, Direktur, bahwa yang menjadi pertanyaan para tim IT kita di sini adalah bagaimana menginventarisasi aktivitas mahasiswa kita di ujungnya nanti, mengingat masing-masing mahasiswa ahli kredit ini ada masalah masing-masing di tempatnya terkait dengan registrasi perkuliahannya. Sejumlah pertanyaan, apakah mereka akan masuk langsung ke pangkalan data dikti atau nama mereka cukup kita cantolkan di aplikasi IT kita masing-masing di perguruan tinggi, dan setelah kembali ke perguruan tingginya masing-masing akan diinput langsung ke pangkalan data dikti. Itu antara lain pertanyaan, Prof. Tapi sementara kami kalau di Universitas Muhammadiyah Makassar melakukan pelayanan dengan meregistrasi mahasiswa di sistem akademik informasi Universitas Muhammadiyah Makassar atau SIMAKAT. Nah, nanti akan dilegalisasi setelah akhir perkuliahan nanti, dan mungkin masih harus bekerja satu kali lagi melompat dari laporan perguruan tinggi masing-masing untuk dilaporkan ke pangkalan data dikti di perguruan tinggi masing-masing. Ini saya ingatkan buat Ananda mahasiswa sekalian, jangan sampai nanti ada kendala-kendala teknis di dalam akhir pelaksanaan semester ini, segera awal-awal diantisipasi. Ya, misalnya sudah melakukan program tapi justru tidak terlaporkan mata kuliahnya di perguruan tingginya masing-masing. Itu sangat teknis, tetapi saya jadikan warning lebih awal supaya nanti jangan selesai program permatanya terus Ananda lupa mengurusi dirinya di perguruan tinggi masing-masing. Terima kasih sekali lagi, Prof. Terima kasih Bapak Rektor, Bapak Ketua LP2I. Terima kasih kepada Ananda sekalian, selamat datang di program Permata Sakti. Mudah-mudahan awal pertemuan ini menjadi jalan untuk membuka networking lebih jauh antara Ananda sekalian nanti sesudah menjadi sarjana dan program-program selanjutnya. Saya tutup dengan ucapan hadanallahu wa iyyakum, nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sambutan kedua oleh Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Profesor Aris Junaidi PhD, sekaligus membuka acara launching dan sosialisasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka melalui program kegiatan pertukaran mahasiswa Tanah Air Nusantara Sistem Alih Kredit dengan Teknologi Informasi pada lingkup Universitas Muhammadiyah Makassar. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalam ja'i war musalin wa ala alihi washabihi asma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua PPH, Bapak Dr. Insinyur Saiful Soleh, yang sudah memberikan arahan keynote yang luar biasa, Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor 1 sampai 4, dan seluruh panitia, ketua panitia,
Bapak Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Asisten Direktur Pasca Sarjana, dan seluruh mahasiswa-mahasiswi peserta Permata Sakti yang ikut di dalam program 2020 ini. Pertama-tama tentu saja marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua. Program Permata tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua bahwa Permata ini sebenarnya sudah cukup lama ya dilakukan. Tahun 2010 ya program Permata ini mulai dilakukan, pertukaran mahasiswa Nusantara dengan tujuan agar mahasiswa ini bisa merasakan ya academic environment di perguruan tinggi yang lain. Jadi ini adalah semangat untuk program Permata itu, mengikuti ya pertukaran budaya, mengikuti mata kuliah unggulan yang ada di perguruan tinggi mitra, dan ini memang dibangun sejak 2010. Dan ini mendapatkan respon yang luar biasa sejak Dikti bergabung dengan Kemendikbud. Mas Menteri mendorong agar Permata ini di scaling up ya. Jadi di tahun depan insya Allah akan menjadi 50.000 mahasiswa, tidak hanya 10.000 seperti saat ini, dan nanti akan dibagi 3 yang betul-betul nanti di semester awal ini untuk bisa mempelajari budaya di perguruan tinggi lintas provinsi ini di seluruh Nusantara ini. Ini juga nanti akan dibuka lagi program Permata yang di tingkat ASEAN. Jadi ini arahan dari Mendikbud, saya kira program ini sangat luar biasa. Nah, seperti tadi disampaikan Bapak Ketua BPH dan juga Bapak Wakil Rektor 1 dan juga Bapak Ketua Panitia dari program Permata Sakti ini, bahwa di dalam tahun 2020 ini Permata tetap dijalankan ya dengan pandemi Covid ini dengan nama Permata Sakti. Jadi pertukaran mahasiswa Nusantara sistem alih kredit dengan teknologi informasi. Jadi ini tidak mengurangi semangat dan juga tujuan daripada Permata itu sendiri. Sehingga tadi sudah dilaporkan bahwa ini ada 18 PT, ada 98, dan ini terbagi di 7 mata kuliah unggulan yang sudah terdata di dalam program Permata ini. Tentu saja semangat ini mohon nanti adik-adik mahasiswa yang ikut ini dioptimalkan betul, dan ini betul-betul dioptimalkan dan bisa bermanfaat bagi masa depan adik-adik semua. Karena ini pertukaran ini sangat penting sekali, Permata Sakti ini, dan mudah-mudahan nanti ke depan, insya Allah setelah pandemi COVID ini nanti berlalu, program ini akan ditingkatkan menjadi 50.000 mahasiswa, di mana anggarannya sedang kita bahas untuk finalisasi. Saya kira itu sekali lagi tadi juga sudah dilaporkan oleh Ketua Pelaksana bahwa ini Universitas Muhammadiyah Makassar ini luar biasa ya. Ini kami apresiasi mewakili Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang merespon begitu cepat ya dengan menyusun pedoman akademik, menyusun pedoman kebijakan untuk kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini kita apresiasi sekali, dan mudah-mudahan ke depan UMN juga lebih aktif di dalam ikut program-program Kemendikbud ya, khususnya di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Contohnya di kemahasiswaan kita ada 12 program, dan bantuan pemerintah ini ada 12 jenis yang berupa hibah. Nanti mudah-mudahan nanti bisa ikut aktif bersama-sama dengan Kemdikbud ya untuk bersama-sama mengikuti program-program yang sudah kita jalankan. Kita punya banyak sekali program hibah, baik untuk mahasiswa, untuk pembelajaran, untuk inovatif learning. Ini pelatihan-pelatihan ini 2020 walaupun di era pandemi kita jalankan dengan baik. Khususnya bagi mahasiswa peserta, nanti mohon tadi juga arahan dari Bapak Ketua BPH, Bapak Wakil Rektor 1, ini dioptimalkan betul program ini dan nanti bisa membangun karir ke depan yang lebih baik. Intinya pesan Mas Menteri bahwa untuk adik-adik yang baru ini agar nanti mahasiswa di konsep Kampus Merdeka ini agar mahasiswa itu bisa berdiri sendiri ya, tidak tergantung dengan orang lain dan mampu menciptakan
masa depannya sendiri. Ini yang pesan dari Mas Menteri. Oleh karena itu, selamat mengikuti Permata Sakti, sukses untuk semuanya. Maka dengan mengucap basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, program Permata Sakti di Universitas Muhammadiyah Makassar untuk 2020 secara resmi dibuka, dan sukses semuanya, all the best. Terima kasih Bapak Rektor, seluruh Wakil Rektor, Bapak Ketua BPH, dan semua sivitas akademika di Universitas Muhammadiyah Makassar. Demikian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara launching program Merdeka Belajar Kampus Merdeka melalui program kegiatan pertukaran mahasiswa Tanah Air Nusantara, sistem alih kredit dengan teknologi informasi pada lingkup Universitas Muhammadiyah Makassar. Selanjutnya saya serahkan kepada tim program MBKM Permata Sakti 2020 Universitas Muhammadiyah Makassar. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, tetap jaga kesehatan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya. Sukses semuanya. Terima kasih Prof. Sukses. Ya, terima kasih Prof. Aris. Mudah-mudahan bisa nanti ke Makassar Prof.